Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kamelina Laura Palipadang, NIM 2011-3005, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian auditing. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu poin yang pertama, pengertian auditing. Auditing merupakan suatu proses pemeriksaan yang menentukan apakah informasi yang dicatat oleh seorang yang independen mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Poin yang kedua yaitu perbedaan auditing dan akuntansi. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, auditing mengikuti aturan standar profesional akuntan publik atau SPAP, sedangkan akuntansi mengikuti standar akuntansi keuangan yaitu PSAK, IFRS, dan ETAP. Perbedaan yang kedua yaitu auditing bersifat analitis, sedangkan akuntansi bersifat konstruktif, di mana auditing dikatakan bersifat analitis karena akuntan publik memulai auditnya dari angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan sub-sub buku besar. Sedangkan akuntan dikatakan konstruktif karena memulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan sub-sub buku besar neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Ada beberapa tahap-tahap audit. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Perikatan audit yaitu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian dengan klien atas laporan keuangan yang akan diaudit. Yang kedua yaitu perencanaan audit. Tahapan ini ditentukannya cara keberhasilan seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian audit, di mana tahap ini melakukan pengujian audit yang pastinya sesuai dengan standar audit untuk mendapatkan bukti audit yang efektif. Yang keempat yaitu pelaporan audit, di mana menyelesaikan audit dengan memeriksa semua hasil pengujian ke dalam bentuk kesimpulan dan menerbitkan laporan audit. Poin yang ketiga yaitu mengapa diperlukan audit. Karena audit ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Karena tanpa menggunakan jasa auditor, independen manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disusun manajemen dapat dipercaya, dan juga laporan keuangan yang tidak diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Poin yang keempat yaitu jenis-jenis audit, di mana ada beberapa jenis-jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut, di mana auditor menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi. Yang kedua itu audit kepatuhan, di mana audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Yang ketiga yaitu audit operasional, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesepakatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Poin yang kelima yaitu profesi akuntan di Indonesia dan di negara lain. Kalau profesi akuntan di Indonesia ini ada 5. Yang pertama, akuntan publik atau biasa dikenal sebagai akuntan eksternal, yaitu akuntan independen yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang kedua yaitu akuntan internal, adalah akuntan yang bekerja
dalam suatu perusahaan organisasi, lembaga tertentu dan bertugas khusus di bidang akuntansi internal perusahaan untuk membantu pengelolaan perusahaan. Yang ketiga yaitu akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini bertugas untuk menyusun sistem akuntansi, penyusunan laporan akuntansi kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan, penyusunan anggaran, menangani masalah perpajakan, dan melakukan pemeriksaan internal. Yang keempat itu akuntan pemerintah, di mana akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja pada badan atau lembaga pemerintah, seperti di kantor, badan pengawas keuangan, dan pembangunan badan pengawas keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima yaitu konsultan SIA/SIM, dan lain-lainnya. Profesi akuntan luar negeri ada 5 juga. Yang pertama yaitu CPA atau Certified Public Accountant. Akuntan. Fungsi utamanya itu memenuhi semua hal yang berhubungan dengan akuntan publik dan layanan jaminan. Yang kedua itu CFA, Chartered Financial Analyst. CFA ini sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, antara lain dalam manajemen investasi, perusahaan, konsultan, investment bankers, asuransi, dana pensiun, perbankan, dan institusi keuangan lainnya. Yang ketiga itu SIA, Certified Internal Auditor. Peruntukan SIA ini adalah diakui secara global, sertifikasi bagian auditor internal, dan merupakan standar individu yang dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme di bidang audit internal. Yang keempat itu CGA atau Certified General Accountant. Seorang CGA ini adalah akuntan profesional yang sangat memiliki keahlian di bidang keuangan, perpajakan, strategi bisnis, audit, manajemen, dan kepemimpinan bisnis. Yang kelima yaitu CA atau Chartered Accountant adalah lembaga profesional pertama yang dibentuk oleh akuntan. Awalnya didirikan di Inggris pada tahun 1854. CA ini bekerja di semua bidang bisnis dan keuangan. Poin yang keenam yaitu peer review, di mana peer review ini adalah suatu kegiatan pengujian dan review guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit yang direview telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Itulah tadi penjelasan saya. Sekian dan terima kasih, dan selamat pagi.